bertemu dengan Ibu Elin, guru favoritku. MAPKI menjadi semangatku. Hai anak stand up, jangan bosan untuk melangkah ke depan. Oh, 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 kuatkan semangatku. Terima kasih, silakan dipimpin doa. Ketua kelas bisa memimpin bagi berdua. Mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar 9F? Baik. Oke, hari ini kita berada di mapel coding KA, coding dan kecerdasan artifisial, yang mana bab yang kita akan pelajari hari ini berpikir komputasional. Nah, sebelumnya nanti Bu Eden akan melakukan presensi. Silakan jika nama kalian dipanggil boleh menjawab dua jawaban, siap cerdas atau siap semangat. Gitu ya. Oke. Dian Arifin, Siap semangat. Elvi, Siap semangat. Faisha, Siap semangat. Fernando Ranjes, Siap cerdas. oke, Guntur, Siap cerdas. oke, Siap semangat. Syifa, Valen, Siap semangat. oke, Yusuf di mana? Sudah keluar ya? Oke. Bertutur kata dengan sopan, boleh ya? Kita sepakati untuk hari ini pembelajarannya kalian sepenuh hati, hargai pendapat teman dan mengikuti pembelajaran ini dengan baik. Kemudian tutur kata dengan sopan. Selanjutnya seperti biasa, Biden akan ngajak speaking sebentar. Karena ini temanya kuning-kuning bebek ya, biasa akan ngajak kalian tahu bebek. Semua mulai pramuka ya? Iya. Kalau bebek itu suaranya gimana toh? Kwek-kwek ya. Nanti kalau Berin satu kali tepuk bebek, kwek-kwek-kwek, kwek-kwek-kwek, kwek-kwek gitu ya. Itu hanya baru satu kali ya kan. Nanti kalau dua kali berarti itunya berulang gitu ya. Oke, kita coba dulu. Boleh kalian sambil berdiri ya, sambil berdiri gerakannya kwek-kweknya ya kan. Tunjukkan kalau kalian siap untuk mendapatkan ilmu coding dan kecerdasan artifisial pada pagi hari ini ya. Yuk, tepuk bebek. Wek wek wek. Wek wek wek. Wek wek. Oke, satu kali lagi ya. Oke, dua kali tepuk bebek. Wek wek wek. 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 Wek wek. Ikutan bakalan siap untuk belajar coding apa ini ya. Oke. Komputasional dengan contoh sederhana. Sebelumnya di informatika juga pernah ya kita mendapatkan ilmu kaitannya dengan berpikir komputasional. Kemudian yang kedua, kita bisa mengidentifikasi masalah-masalah nyata yang mana bisa diselesaikan dengan pola pikir berpikir komputasional. Kemudian kamu juga bisa merancang algoritma sederhana menggunakan alat unplug atau plug. Unplug itu bisa menggunakan komputer atau tidak bisa menggunakan komputer. Jadi semua masalah tidak harus diselesaikan menggunakan komputer. Bisa jadi kita punya masalah diselesaikan langsung. Jadi tidak harus semua harus by teknologi begitu ya. Yang keempat, menunjukkan sikap kolaboratif, kreatif dan reflektif. BN berharap kalian di sini nanti ketika berdiskusi kalian bisa belajar kolaborasi dengan baik dengan teman kalian, bekerja dengan kelompok dengan benar-benar kalian menghargai apapun pendapat teman kalian sesuai kesepakatan pagi hari ini. Selanjutnya kita serukan dulu dan mau cek apakah kalian bisa menyelesaikan soal ini. Silakan buka backgroundnya pakai HP ya. Kebetulan komputernya sedang tidak baik-baik saja ya. Silakan buka background.
join aja, ya join. Ini seperti kuisis ya, tapi sekarang kali namanya ya, upgrade-nya ya, namanya withdraw. Ditulis saja nama kalian, kemudian gabung, silahkan bergabung. Oke, sudah ada teman berapa? 1, 2, 3, 4 yang bergabung. Oke, silahkan. Lanjut. Ya. Oke. Sebelah sana, silakan 12. Bisa dimulai. Beri aplaus buat teman-teman kalian. Ini masih belum kita pelajari, tapi sudah ada yang bisa menjawab dengan benar, sekitar 15 anak. Nah, apa sih berpikir komputasional? Kita ulas lagi, walaupun di mapel informatika yang pernah mendapatkan, kalian bisa melihat ya depan ya. Bahwasanya berpikir komputasional adalah cara berpikir apa? Ya, yang sistematis, logis, yang mana apa? Ya, dengan langkah-langkah yang dipahami, diulang dan diterapkan oleh manusia. Nah, maupun iya, jadi tidak semua berpikir komputasional dilakukan oleh komputer, melainkan bisa oleh manusia. Oke, selanjutnya 4 komponen utama berpikir komputasional tadi kalian sudah menjawab, tapi dengan pertanyaan yang mana dekomposisi adalah pemecahan masalah yang mana masalahnya menjadi lebih kecil agar apa lebih mudah diselesaikan. Ya, contohnya ketika membuat kopi, ya dia akan menyiapkan sebuah alat, kemudian bahannya, kemudian menuangkannya. Habis itu baru diaduk dan jadilah kopi. Nah, untuk pengenalan pola ini ya atau disebut pattern recognition, itu mencari kesamaan atau pola dalam masalah untuk menemukan solusi yang efisien. Selain kopi, ketika kalian mempunyai sebuah masalah, ada teman kalian sedang gelut di kelas. Kira-kira kamu akan menggunakan pola yang mana? Apakah decomposition atau pattern recognition atau abstraction? Atau kamu harus berpikir untuk algoritma? Oh, mau lapor BK dulu, kemudian nanti lapor wali kelas dulu. Jadi kamu nggak misah dulu. Kira-kira apa yang kamu lakukan ketika ada teman berantem di kelas? Nah, ini kamu bisa ambil mau yang pattern, abstraction atau decomposition, atau bisa diambil tiga-tiganya, ya kan? Maksudnya gimana Bu Erlin? Ketika kamu abstraction, ya, mencari informasi penting dan mengabaikan detail yang tidak relevan, maka kamu adalah tipe anak ketika ada teman yang berantem, pasti kamu akan sesegera apa? Misah dulu, barulah lapor. Atau kamu bilang temennya yang satu suruh lapor, kamu yang misah, ya, tanpa kamu berpikir jalur turun guru dhisik. Karena kamu akan mengambil sebuah tindakan mengabaikan kesuwen nek dadak lapor wali kelas malah selak bonyok, ya kan? Begitu. Kemudian kalau di composition, kamu akan cari tahu dhisik, ngopo kae kok gelut ngopo, ya kan? Terus pakok kamu tanya, habis itu tanya lagi, bertanya temennya, tanya sahabatnya, baru ke guru, baru ke BK. Nah, itu sebuah penyelesaian masalah tidak harus diselesaikan dengan decomposition. Jadi kamu pokoknya kabeh kopi, mau kopi kemasan, mau kopi susu, mau kopi jahe, pokoknya semuanya jenis kopi kamu langsung buat. Jadi tidak ribet, ya. Di situ pokoknya tidak ribet. Pokoknya tahapannya ya jadi gawe, nuangkan air, sajikan. Jadi tipe-tipe yang simple, ya nggak mau masak banyu ya pakai dispenser gitu ya. Pakai dispenser
pasti airnya sudah panas, gitu ya. Abstraction gimana? Dia mengambil inti dari proses. Jadi biasanya ya wis langsung campur aja dengan air panas. Terus masalah jenis gelasnya sak ya, rasa milik gelas yang khusus kopi, karena kayak gitu ya. Ini pengekstraksian itu mengambil tindakan secara cepat, ya. Tapi tidak semua hal kamu harus ambil dengan cepat. Ada kalanya segala masalah harus dipikirkan betul-betul. Contoh yang aku besok menjadi apa, nenek ini sok menjadi kalau di sini aku bagaimana, ya. Kemudian ada kotak merah, pronya misalnya sudah ada di sini aki kanva, kemudian kalian masukkan di sini, ya. Kemudian kalian enter atau tanda panah diklik, nanti dia akan muncul. Tidak usah mikir, hanya menggunakan prompt saja sudah muncul. Nanti dia juga akan memberikan game sesuai yang kau inginkan, ya, sesuai prompt yang sudah dibuat. Ini ada yang codingnya, ya. Ini pakai bahasa pemrograman PHP dan juga Java. Ini jadi kamu nggak usah mikir codingnya apa sih, ya, yang anak-anak yang suka coding. Jadi bisa nanti ini juga bisa dibuat ke aplikasi yang lainnya karena codingnya di sini sudah dibuat. Oke, nah di sini sudah muncul, ini ada atau small dan ini ada nanti di sini kamu tinggal jalankan, ya. Misalnya, selanjutnya untuk kelompok 3, ya, akan membuat desain menggunakan Scratch, ya. Jadi ini nanti ya kalian akan membuat sebuah aplikasi Scratch seperti game labirin, ya, game labirin. Sudah sebentar siap. Petunjuk, ya. Jadi kamu akan membuat sama jumlah, kemudian ada petunjuk-petunjuknya. Boleh menggunakan Canva, ya. Oke. Kelompok 1 di bawah, ya. Kelompok 1-nya di bawah. Silakan agak cepat karena waktunya dan terbatas. Ya. Oke, kelompok 2 ini dia. Silakan, kalian sudah berkelompok, waktunya 20 menit ya dari sekarang. Aku juga tahu. Ya wes kasih gambar sih sini. Aku belum gambar. Nanti aja dicoba mainkan dulu aja. Itu nih nggak usah diklik, klik yang permainannya aja. Nah, ya, ya itu diklik baru dimainkan. Bang Blasten ya mau ke sekolah. Iya. Ini dong, Mas. Kita nyicil presentasi dulu aja ya. Kelompok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. KPI. Lalu buat prompt yang tandanya seperti ini. Gitu pokoknya. Terus nanti ini buat mekanisme gamenya
mobilnya bisa digerakkan menggunakan panah yang ada di keyboard. Dan ini kan di sini terlihat ada lampu merah, dan jika lampunya berwarna merah, mobilnya tidak akan bisa jalan. Coba dioperasikan Mas Bintang. Oke, selamat ada berhasil menyebut Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tentunya kita dari atas nol, dari atas nol. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah berdiskusi dan ada 4 tahapan yang sudah kalian lakukan. Kalian juga sudah menyelesaikan dengan masing-masing strateginya. Ada yang menggunakan teknologi, ada yang manual. Oke, kira-kira jika kalian dihadapkan sebuah permasalahan, kalau melihat apa yang sudah dipresentasikan teman kalian, kalian akan memilih penyelesaian menggunakan kertas atau teknologi. Kertas atau teknologi? Kenapa teknologi? Lebih praktis, lebih mudah. Sebetulnya menggunakan kertas pun jika kita berpikir komputasional betul-betul, maka hasilnya juga akan bagus, ya, akan lebih cepat. Yang bikin lama apa? Konsep berpikir kalian masih dipersulit diri kalian sendiri. Dengan berkelompok jumlahnya 6-7, semestinya untuk menggambar rute dari Aptos ke sekolah itu sangat mudah. Dan kalau seperti ini, orang tidak akan tahu aku mau lewat jalur mana ya, ke sini itu sudah selesai. Kalau sini apakah boleh? Padahal kalau secara nyata ke sini apa? Enggak boleh ya toh? Ini harus satu jalur. Maka harus ditambahkan apa? Tanda panah. Kemudian ke sini harus ada tanda panahnya. Baru belok aja ada tanda panahnya. Begitu ya, secara berpikir komputasional, kamu tidak boleh membiarkan orang lain semakin bingung. Kamu memberikan solusi kepada orang lain, orang itu akan bertanya, bisa jadi solusi apa malah tambah masalah sih, gitu ya. Jadi orang yang berpikir komputasional harus betul-betul memberikan sebuah solusi. Kemudian ini artinya kalian membuat rambu-rambu ya, menggunakan beberapa tombol ya, atau arah panah yang diperjelas ya. Walaupun di sini belum ada jarak tempuh kira-kira berapa menit kalau lewat atas ya. Padahal kita juga bisa jalur alternatif lewat bawah. Yang mana kalau lewat bawah tidak ketemu apa? Tidak ketemu lampu merah. Kadang-kadang kalau kita ketemu lampu merah lebih lama atau lebih cepat? Ya, kita harus berpikirnya seperti itu. Jadi jangan ketika kalian memilih jalur berangkat sekolah, ternyata kamu memilih jalur yang banyak rambu-rambunya, sudah padat, berangkatnya agak siang, kemudian milihnya yang ada rambu-rambunya, begitu ya. Kemudian kalau yang tadi sudah dipresentasikan teman kalian, bahwasanya setiap kode ya, setiap kode itu memiliki makna. Jika nantinya kalian membuat dengan cara yang berbeda, boleh dipersilakan. Dan kemudian ketika kamu memasukkan sebuah prompt ya, kalau menggunakan Canva itu juga akan berbeda hasilnya, begitu ya. Oke. Mungkin itu saja yang Bu Erlin sampaikan dari presentasi kalian, sangat luar biasa. Beri tepuk untuk kalian semua. Ya. Semoga dengan pembelajaran yang singkat ini kalian lebih tertarik lebih dalam lagi untuk mempelajari kecerdasan artifisial, menggunakan AI, memanfaatkan teknologi dengan baik. Cukup sekian dari Bu Erlin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.